Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga akhir Oktober 2024 mengalami defisit 309,2 triliun rupiah atau setara 1,37% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu keseimbangan primer masih surplus 97,1 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit APBN masih dalam rentang yang terkendali. Dalam Undang-Undang RAPBN 2024, defisit APBN dipatok 2,29% terhadap PDB. Defisit terjadi karena belanja negara sudah mencapai 2.556,7 triliun rupiah atau 76,9% atau tumbuh 14,1%. Sedangkan penerimaan mencapai 2.247,5 triliun rupiah, 80,2% atau tumbuh 0,3%. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek melakukan efisiensi terhadap 10.000 karyawannya. Direktur Utama Sritek, Iwan Kurniawan mengatakan industri tekstil memang mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir. Iwan menyebut efisiensi dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha Sritek. Efisiensi diambil berdasarkan keputusan bisnis dan bukan karena Sritek akan bangkrut. Iwan tak merinci detail jumlah karyawan PT Sritek Group yang terkena efisiensi, namun jumlahnya cukup banyak. Terpisah, General Manager HRD Sritek Group Haryo Ngadiono menjelaskan, angka 20% itu berasal dari seluruh karyawan PT Sritek Group, termasuk yang ada di Semarang. Menurutnya, total ada ribuan karyawan yang terdampak. Di sisi lain, status pilot yang disandang PT Sritek juga menjadi salah satu alasan efisiensi karyawan dilakukan. Dengan status pilot itu, PT Sritek saat ini tidak bisa melakukan aktivitas keluar masuk barang. Sektor yang mulai terkena efisiensi adalah di sektor spinning atau pemintalan benang tekstil. Haryo menyebut status karyawan di PT Sritek di Sukoharjo statusnya dirumahkan. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tampaknya tidak menjadi kabar baik buat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peristiwa itu menghambat sentimen positif terhadap stabilitas eksternal Indonesia, yakni terhambatnya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah sentimen positif penurunan suku bunga acuan The Fed Fund Rate, serta terjadinya aliran modal asing yang keluar setelah Trump terpilih. Dari sisi kurs rupiah sempat mengalami penguatan beberapa saat terakhir, namun karena berita Trump terpilih sebagai Presiden AS, kini malah mengalami depresiasi. Sementara itu, dari sisi aliran modal asing yang keluar sebesar 4,12 triliun rupiah AS di pasar SBN, padahal pada Oktober 2024 terjadi aliran modal masuk atau inflow sebesar 14,98 triliun rupiah. Kondisi ini menyebabkan imbal hasil atau yield dari SBN Indonesia meningkat sedikit ke level 6,76% setelah sebelumnya pada Oktober trennya menurun. Badai pemutusan hubungan kerja menghantam karyawan Nissan. 9.000 orang akan terkena PHK. Angka tersebut mencapai 6,7% dari total pegawai mereka di seluruh dunia, yakni 133.580 orang. Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20% kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas paruh penghasilan Makoto Uchida selaku Chief Executive Officer perusahaan. Kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China, dan Jepang. Bahkan keuntungan mereka turun 90% selama periode April hingga September 2024. Seperti pabrikan lain termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil dunia. Di China, kemunculan mobil seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Tak mau ditekan Trump, The Fed pangkas suku bunga. Sesuai ekspektasi, suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat dengan besaran 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75% pada Kamis waktu Amerika Serikat. Pemangkasan ini adalah kali kedua yang dilakukan The Fed dalam 2 pertemuan beruntun. Sebelumnya The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada September lalu. Dengan demikian, suku bunga The Fed sudah dipangkas 75 basis poin. The Fed dalam keterangannya menjelaskan pemangkasan suku bunga dilakukan karena meyakini inflasi Amerika Serikat sudah bergerak menuju target kisaran mereka di angka 2%. Indikator ekonomi terbaru menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan yang solid.
Sejumlah ekonom melihat janji percepatan aktivitas ekonomi di bawah Trump bisa membuat inflasi kembali naik sehingga pemangkasan suku bunga The Fed lebih sedikit. Dalam konferensi pers usai rapat gubernur The Fed, Jerome Powell mengingatkan jika The Fed tetap independen dan pemerintahan baru tidak akan langsung mempengaruhi kebijakan moneter, dan tak hanya itu, Powell juga menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan posisi gubernur The Fed meski nanti Trump akan memintanya mundur.